kedua. Ini pertemuan yang kedua. Kalau hari Jumat itu pertemuan yang pertama. Dengan tema atau dengan judul seperti yang kemarin. Judul kemarin itu apa? Ya, sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Kan kita sudah pelajari sebelumnya. Apa yang kalian ingat tentang sistem gerak kemarin hari Jumat? Apa yang kalian tahu yang bisa memahami? Sistem gerak pada manusia itu ada dua, sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Iya, jadi sistem gerak itu ada dua, ada aktif dan ada pasif. Apa lagi? Selain itu apa lagi? Yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat? Yang kemarin hari Jumat? Ada yang masih ingat? Coba yang bisa angkat tangan. Ya. Iya. Jadi kemarin hari Jumat kita juga membahas tentang rangka. Jadi rangka itu adalah kesinambungan di dalam tubuh manusia. Jadi ada berbagai macam fungsi rangka. Yang pertama apa sih yang kalian ingat? Bentuk dan penyangga tubuh. Ya. Tempat melekatnya otot, daging dan jaringan. Ya. Oh ya, ya. Jadi itu adalah fungsi dari rangka kemarin ya. Yang pertama adalah melindungi organ tubuh. Yang kedua tempat melekatnya otot, daging dan jaringan. Jadi itu adalah fungsi dari rangka tubuh kita. Jadi bukan hanya rangkanya saja di dalam tubuh kita, ada otot. Ada juga berbagai macam sendi. Nah, jadi pagi ini kita akan membahas mengenai otot. Otot manusia. Setelah itu kita akan bahas tentang sendi. Sendi manusia. Jadi sendi itu ada berbagai macam. Sendi putar, ya sendi plana, apa lagi? Sendi apa lagi? Ya, sendi engsel, apa lagi yang lain? Yang lagi ya? Sendi peluru. Kalau sendi putar apa contohnya? Ya, contohnya adalah pergelangan tangan. Jadi dia itu bisa putar-putar, bergerak bebas. Apa lagi? Putar. Ya, seperti pada bagian kepala. Jadi itu adalah contoh dari sendi. Berbagai macam sendi pada manusia. Ya, sekarang kita belajar dulu mengenai sendi. Jadi sendi beberapa kelainan, ada juga kelainan atau gangguan pada sendi. Yang pertama itu adalah rematik. Tahu rematik? Penyakit rematik. Penyakit apa yang kalian tahu rematik? Ya, biasanya dialami oleh orang tua yang sudah lanjut usia. Biasanya orang yang rajin bekerja, yang punya yang sudah agak tua, yang sudah lanjut usia. Mereka itu sering mengalami sakit sendi atau rematik. Rematik itu biasanya sakit pada lutut, ya, atau pada betis. Karena kenapa orang tua itu sering sakit pada betis atau lutut? Karena mereka itu selalu jalan setiap hari. Dan juga mungkin penyebabnya dari makanan yang kita makan setiap hari. Ya, biasanya kita di kampung kita sering naik bus. Kalau di kota itu bergantian. Berarti setiap hari itu mempunyai menu yang berbeda. Daripada kita di kampung, menu yang sama. Kalau musim naik terus seperti itu. Jadi tidak ada menu yang berbeda. Kecuali sekarang, sekarang itu menunya sudah berbeda. Misalnya sayur. Kan sekarang ada yang namanya pendek. Nah, tidak. Jadi makannya itu sayurnya itu sudah ganti-ganti. Jadi rematik itu biasanya dialami oleh orang tua.
Biasanya ya memar itu sama dengan benturan. Memar cara penanggalan ini. Misalnya benturan ketika kita terbentur dengan batu. Jadi di situ ada yang namanya apa tadi? Memar. Memar. Jadi adalah salah satu kelainan pada sendi. Nah, ini puncak itu berarti memar. Jadi memar itu disebabkan oleh kelainan daripada sendi tadi. Jadi itulah contoh dari kelainan daripada sendi. Jadi memar disebabkan karena adanya kerusakan pada selaput sendi yang disebabkan sendi bergeser. Jadi memar juga bisa disebabkan karena sendinya bergeser. Misalnya geser tulang. Misalnya pada kita saat kita kecelakaan. Pada saat kita kecelakaan, mungkin di situ ada pergeseran tulang, misalnya lutut, tangan, sehingga terjadi memar tadi atau lemak berseberangan. Jadi itulah contoh dari kelainan pada sendi. Yang kedua ada urai sendi, merupakan terlepasnya ujung tulang dari selaput sendi. Misalnya kita kecelakaan atau luka, nanti salah satu kita punya tangan luka itu banyak mengeluarkan darah. Jadi di situ mungkin salah satu selaputnya kita terputus. Karena tadi tangannya luka. Jadi itulah mengenai pembahasan mengenai sendi tadi. Ya, setelah saya bahas tadi, sekarang kita melihat video, video yang mana videonya itu tentang sendi, atau otot. Perhatikan, simak terus videonya. Kalian sebelumnya pernah bahas tentang semester 1? Di sini dia mereka
sudah simak baik-baik? Jadi tadi itu adalah video tentang otot, otot pada manusia. Setelah kalian tadi sudah menonton video, apa yang kalian ingat dan apa yang kalian tahu tentang otot? Yang pertama itu tentang cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama itu rajin olahraga. Yang kedua konsumsi makanan yang bergizi. Tiga minum air putih. Iya. Jadi itu adalah salah satu contoh, Jadi cara menjaga otot supaya otot kita tetap sehat dan terjaga. Yang pertama adalah dari segi makanan. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, yang sehat, 5 sempurna. Kalau kita di kampung, ya kita makan itu 5 sehat, 4 sakit. 4 sakit. Misalnya kita kan biasa makannya kalau makan ikan itu kadang-kadang, benar tidak? Kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan harus punya makanan yang bergizi. Di situ ada lauk, ada susu, ada ada buah-buahan, benar tidak? Ada bermacam buah-buahan. Tetapi kita di kampung kalau ada uang baru ada lauk. Kalau tidak ada uang berarti hanya sayur saja dengan nasi. Apalagi sekarang kita punya beras itu sudah mahal, naik sampai jutaan sekarang beras. Jadi ya kita makan apa adanya. Makan apa adanya. Jangan begini kayak nama ikan. Jadi kita makan. Ya harus kita itu makan makanan yang sehat. Ya setidaknya ada ikan, biar buah-buahan tidak apa, Kalau di kampung buah-buahan banyak. Sekarang kan musimnya mangga, musim durian. Jadi kita konsumsi buah-buahan tersebut. Kalau apel kita di kampung tidak ada. Kita konsumsi saja buah-buahan yang ada di kampung. Jadi itu tadi dari segi makanan, Terus yang kedua harus rajin berolahraga. Harus rajin berolahraga. Kalau kita anak sekolah, kita sudah kalau kita datang sekolah pagi itu termasuk olahraga. Kalau pulang juga siang itu sudah termasuk olahraga. Biasanya kalau olahraga yang bagus itu di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari jam 6 kita sudah berolahraga. Jam 3 sore kita sudah bisa berolahraga. Jadi harus olahraga yang teratur. Yang ketiga tadi adalah minum air mineral atau air putih. Harus banyak minum air. Seperti misalnya bangun pagi minum air, 2 gelas atau 3 gelas. Terus setelah makan juga harus banyak minum air. Jadi itulah contoh atau cara kita menjaga otot supaya lebih sehat dan lebih bugar. Kalau kita banyak minum air, biar umur sudah 30 atau 40 tahun, kelihatan masih awet muda. Kenapa? Kita tuh banyak mengkonsumsi air putih. Kalau biasanya umur kecil kita kelihatannya sudah tua, kelihatannya mukanya kayak keriput-keriput, karena itu tadi kurang minum air. Kita tuh harus bisa minum air juga bisa mempercantik diri, bukan hanya dari make up. Minum air juga mempercantik diri itu bukan hanya dari make up. Biasanya kita beli make up mahal supaya mempercantik diri. Sebenarnya itu bisa juga dari minum minuman air yang banyak. Harus bisa mempercantik diri. Terus juga kebersihan diri seperti itu. Jadi adalah contoh dari cara menjaga otot. Apalagi yang kalian lihat tadi? Yang otot adalah bagian tubuh manusia yang dapat menggerakkan tubuh. Jadi otot itu bagian tubuh manusia yang dapat menggerakkan tubuh. Dan di dalam tubuh kita itu bukan hanya ada tulang, bukan hanya ada tulang saja, ada juga otot, ada juga berbagai macam sendi di dalam tubuh kita manusia. Jadi itulah pengertian otot.
Apalagi yang kalian ingat? Coba apa yang kalian ingat tadi tentang otot? Jadi itu adalah kelainan-kelainan daripada otot. Ada di situ ada tadi kram. Masih ingat tadi? Kram. Apa yang kram maksudnya? Iya, Pak. Nah, biasanya kram ini biasanya terjadi pada kaki. Ketika kita sering duduk atau kita duduknya terlalu lama. Misalnya lama sekali kita duduk. Kalau kita berdiri, jadi kaki itu adalah terasa kram. Jadi kram itu adalah kelainan juga daripada otot. Terus ada tadi atrofi. Atrofi apa tadi? Atrofi Jadi dia itu adalah satu keadaan kecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan berkontraksi. Jadi berkontraksi ketika ada otot yang mengecil jadi sulit untuk mengkontraksi. Terus kaku leher. Biasanya kita sering alami yang namanya kaku leher. Benar tidak? Jangan tertentu agak ringing. Iya, jadi ringing kan. Jadi itu biasanya dialami oleh orang yang selalu bekerja keras. Bukan hanya mereka. Misalnya ada juga yang misalnya kesalahan tidur. Kesalahan tidur, misalnya mungkin malam tidurnya selalu ke satu arah, tidak pindah ke arah yang lain. Sehingga paginya kita punya leher ini terasa sakit. Itu juga adalah kelainan daripada otot. Biasanya kalau kita lihat orang ini, kenapa ini juga sakit? Sering alami orang juga sering mengalami hal tersebut, sering mengalami hal kaku pada leher. Jadi ada banyak sekali kelainan dari berbagai macam kelainan yang terjadi pada otot manusia. Jadi otot kita ini harus selalu dijaga, dijaga dengan baik. Jadi tadi kalian sudah melihat video tentang otot. Nah, sekarang kita perhatikan video yang kedua. Mejanya sama besar. Yang ini coba, yang ini mejanya ke sini. Supaya bisa. Jadi karena kekurangan alat teknik, kita kira di sini kalau ini tentang teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak. Kata ulang
tadi tentang teknologi. Teknologi pada sistem bergerak manusia. Jadi teknologi ini biasanya sering dilakukan oleh orang yang mengalami patah tulang atau orang yang mengalami kecelakaan. Dari gambar tadi ada gambar tadi yang akan ke sebelah. Ke sebelah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia ini menggunakan alat teknologi. Dia ini menggunakan alat teknologi sehingga kakinya itu bisa bergerak. Biasanya orang yang misalnya mengalami kecelakaan, patah tulang, mungkin dia kecelakaan kakinya patah, bawa ke rumah sakit, tapi kakinya harus diamputasi atau dipotong. Kalau sekarang banyak orang yang mengalami kecelakaan. Dan sekarang orang itu bisa, misalnya dia punya kaki yang sebelumnya tidak bisa digerakkan atau sudah sangat hancur. Jadi sekarang ada orangnya. Biasanya bawa ke mana yang kalian tahu? Itu biasanya bawa ke lereng landu. Jadi di sana itu dia bisa membuat kakinya itu seperti semula, maksudnya kaki itu seperti semula. Jadi biasanya orang sekarang itu ada di kejadian dewasa baru dengan tangan patah, bawa ke lereng saja. Sekarang dia bisa bergerak bebas, dia sudah bisa bekerja. Jadi bukan hanya teknologi saja yang maju sekarang, manusianya juga maju. Bayangkan, dari kaki yang patah bisa disambung, bisa disatukan lagi. Kaki yang seharusnya kalau bawa ke rumah sakit, kakinya dipotong. Keputusannya biasanya bawa ke rumah sakit. Sampai di atas, otomatis dia punya kaki itu akan dipotong sehingga bisa menggunakan alat tadi, teknologi yang berhubungan dengan sistem gerak manusia. Saya itulah majunya kita ini. Majunya, kalau di sini saya belum pernah lihat orang seperti itu. Maksudnya kakinya pakai alat-alat seperti tadi, alat-alat yang sangat mahal itu. Jadi sekarang biasanya kalau kecelakaan bawa ke orang yang tahu. Maksudnya kalau bawa ke sana itu bukan orang-orang sembarang sih sebenarnya. Yang mereka punya ilmu yang lebih mahal sekali, sehingga kakinya bisa berubah menjadi normal. Kayak kalau manusia juga seperti itu, jadi mujizat sekali. Jadi seperti itulah gambar tadi. Teknologi yang digunakan yang pertama adalah pemasangan gips. Pemasangan gips seperti pada gambar, bahan maksudnya di tulang tadi, misalnya di bagian kaki yang luka atau yang sudah hancur. Jadi di situ harus bisa menggunakan berbagai macam alat kalian. Jadi ini adalah pemasangan gips tadi contohnya. Seperti ini. Jadi adalah berbagai macam alat yang digunakan untuk kaki yang sedang patah atau kaki yang luka yang tidak bisa disembuhkan hanya karena bantuan alat teknologi. Dari video tadi, apa yang kalian ingat dari video yang kalian tonton tadi? Apa yang kalian tahu dari video tadi?
Ya, di situ tadi apakah masih ingat kaki bionik atau tangan bionik? Jadi tangan bionik tadi itu dilengkapi oleh berbagai macam alat teknologi. Jadi alat yang tadi itu bisa bergerak bebas, dia juga bisa meminum air. Nah, jadi tangan bionik tadi itu tangan buatan. Itu sebenarnya tangan buatan yang disambungkan dengan alat-alat teknologi. Jadi tangan itu bisa menggunakan Bluetooth sebenarnya. Tangan itu pakai Bluetooth. Jadi semuanya serba alat elektronik. Misalnya dia punya alatnya tidak kita buat, tentu otomatis tangannya tidak bergerak bebas. Dia seperti robot. Tunggu kita yang mengaturnya. Seperti itulah juga tangan bionik atau kaki bionik tadi. Itu manusia yang mengatur. Kalau kita tidak mengatur, otomatis dia hanya diam. Kecuali kita yang normal, kita bisa bergerak bebas. Kalau alat tadi harus menggunakan berbagai macam alat teknologi. Sekarang karena kalian sudah memperhatikan tadi videonya, kalian dibagi dalam kelompok seperti kemarin. Jadi sekarang kita bagi dalam 3 kelompok. Ya, ya, 3 berarti 1, 2, 3 berarti 4 ya, 1 orang di sini. Jadi di sini ada 1 orang. Ya, pas ininya pas 4 orang. Ya, berulang. Ya. Ini biar belakangnya 2 orang. Pas 4 ya. Nanti kalian punya jawaban yang kalian buat. Nanti saya akan mengambil bukti. Nanti itu akan di-upload. Diberikan kepada dosen. Apa yang kalian jawab itu saya akan upload. Diberikan kepada dosen. Jadi ini nanti kalian tulis dengan soal. Saya ingatkan. Jadi ini oke. Jadi saya beri soalnya, kalian tulis dari sebelah. Ya, saya beri soalnya 1 orang yang mencatat, terus yang lainnya saling memberikan kunci jawaban. Nomor 1. Bagaimana pendapat kalian? Tentang penyembuhan patah tulang, tentang penyembuhan patah tulang yang dialami oleh manusia. Seorang atlet mengalami cedera. Pada sebuah pertandingan. Lututnya mengalami gangguan. Ya?
untuk mengatasi hal tersebut. Nomor 3. Seorang pria mengalami gangguan. Seorang pria mengalami gangguan pada sistem gerak. Yang menyebabkan tulangnya menjadi rapuh dan mudah patah. Gangguan ini disebabkan oleh kekurangan misalnya kekurangan vitamin A, kalau tidak tulang rapuh atau mudah patah. Nomor terakhir, nomor 4 ya. Bagaimana cara kalian menjaga otot agar selalu sehat? Bagaimana cara kalian menjaga otot agar selalu sehat? Nomor terakhir, apa yang terjadi jika otot mengalami gangguan? Apa yang terjadi jika otot mengalami gangguan? Sudah? Silakan kerja. Ya, silakan kerja.
Terang. Ya, Sudah 42 menit ini. sampai sejam lebih. Sampai sejam lebih. Ya, dan untuk mana sudah? Belum. Belum satu. Belum. Dua. Tiga. Belum.
Oh ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 belum. Ya, coba kelompok 3. Sudah kelompok 3. Ya, kalau sudah kita diskusi. Sudah? Ya, sekarang kita lihat selesai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan satu orang untuk membersihkan. Ya, kenal. Selamat pagi guru serta teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok hati akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman saya. Kami silakan. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat kalian tentang penyembuhan patah tulang yang dialami oleh manusia zaman itu dengan cara tradisional? Contohnya itu pergi ke tukang obat dan minum obat-obatan tradisional. Yang kedua itu dengan cara modern, yaitu menggunakan alat teknologi pada tulang yang mengalami gangguan. Contohnya itu pada kaki dan tangan kiri. Yang kedua itu minum obat-obatan hasil olahan teknologi. Yang kedua itu seorang atlet mengalami cedera pada sebuah pertandingan lututnya mengalami gangguan. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal tersebut? Jawabannya itu dengan memberi pertolongan pertama, yaitu dengan cara tidur. Yang kedua yaitu seorang pria mengalami gangguan pada sistem gerak yang menyebabkan tulangnya menjadi rapuh dan mudah patah. Gangguan ini disebabkan oleh jawabannya itu kurang berolahraga, kurang makanan-makanan yang bergizi, kurang yang mengisi air yang banyak. Cara yang keempat itu bagaimana cara kalian untuk menjaga otot agar selalu sehat? Jawabannya itu rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, minum air putih minimal 8 gelas sehari, dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Cara kelima itu apa yang akan terjadi jika otot mengalami gangguan? Jawabannya itu tidak dapat beraktivitas secara bebas dan otot yang aktif dalam gerakan tubuh manusia. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Mungkin ada tanggapan, sanggahan atau pertanyaan, dan silakan. Ya, kepada kelompok lain silakan kalau ada pertanyaan atau sanggahan atau masukan
2 dan 3. Ya, silakan. Baik, jika tidak ada sanggahan, tambahan atau pertanyaan, kami presentasikan sekian dan terima kasih. Ya, oke, ya sekarang kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana pendapat kalian tentang penyembuhan pada tulang yang dialami oleh manusia? Menurut kami ada 2 cara penyembuhannya. Yang pertama yaitu jika patah tulang yang dialami oleh manusia tersebut sangat parah atau tulang yang patah menembus kulit luar pada tubuh, maka segeralah melakukan proses pemutrasian tulang dan menggantikannya dengan menggunakan alat-alat teknologi. Yang kedua yaitu jika patah tulang yang dialami manusia tersebut tidak terlalu parah, maka berobatlah dengan menggunakan obat-obat tradisional dan melakukan terapi secara rutin. Yang kedua yaitu seorang atlet mengalami cedera pada sebuah pertandingan, lututnya mengalami gangguan. Bagaimanakah cara kalian mengatasi hal tersebut? Yang cara kita yaitu memberikan pertolongan pertama berupa pijatan atau urut supaya atlet tersebut tidak merasakan sakitnya. Yang ketiga yaitu seorang pria mengalami gangguan pada sistem gerak yang menyebabkan tulangnya menjadi rapuh dan mudah patah. Gangguan ini disebabkan yang pertama yaitu tidak memperhatikan pada saat beraktivitas atau beraktivitas yang sangat berlebihan dan tidak memperhatikan waktu istirahatnya. Yang kedua yaitu kurangnya asupan gizi, kurangnya olahraga. 4. Bagaimana cara kalian agar menjaga otot agar selalu sehat? Yaitu berolahraga secara rutin, konsumsi makanan yang mengandung vitamin, menjauhi minuman yang keras dan beralkohol. 5. Apa yang terjadi jika otot mengalami gangguan? Maka otot tidak bisa bekerja lagi seperti berjalan, mengangkat dan memegang. Baik teman-teman, sudah presentasi dari kelompok kami dan tambahan atau tanggapan dari pelajaran. Ya, tepuk tangan dulu. Harus kelompok 2 ya. Sekarang tanggapan dari kelompok 1 dan 3. Silakan. Ya, silakan. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan kelompok 2. Bagus kalau tidak. Ya. Dan jika saya perwakilan dari kelompok hati akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa contoh kelainan pada otot yang disebabkan oleh minum-minuman yang beralkohol dan keras? Ya, apa? Ulang dari pertanyaannya. Apa contoh Kelainan yang disebabkan oleh minuman yang beralkohol. kalau minum alkohol? Ya, mungkin dari kelompok 3 bisa membantu. Atau kelompok 2. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Contohnya yaitu kerang. Misalnya itu orang yang memiliki sifat otot yang sensitif atau mudah mengalami kelainan meskipun dengan misalnya yaitu orang yang mengalami kram karena otot yang dimilikinya itu sensitif terhadap makanan atau minuman yang dapat menyebabkan ototnya tidak berfungsi lagi atau tidak dapat bekerja. Bagaimana kelompok 1 puas dengan jawaban dari kelompok 2? Mungkin dari kelompok 3 ada tambahan dari kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Baik, mungkin ada tambahan dari kelompok 3 kan silakan.
Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan menambahkan jawaban dari kelompok 2. Menurut kami itu kelainan pada otot, kelainan pada otot yang disebabkan karena minum alkohol, yaitu kelainan renal. Puas dengan pertanyaannya? Ya. Puas dengan jawaban kelompok Baik, terima satu? kasih atas jawabannya. Kami bisa menerima jawabannya. Pertanyaan lagi? Silakan dari kelompok lain. Tidak ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, silakan tunjuk. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menambahkan jawaban kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan kita dengar dari kelompok 3. Presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami pada diskusi kami. Soal yang pertama itu, bagaimana pendapat kalian tentang penyembuhan patah tulang yang dialami oleh manusia? Menurut pendapat kami, cara penyembuhan patah tulang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan alat teknologi, yang kedua itu menggunakan obat tradisional. Pertanyaan yang kedua, seorang atlet mengalami cedera pada sebuah pertandingan dan lututnya mengalami gangguan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Caranya itu yang pertama itu pertolongan P3K, yang kedua tarik kaki yang mengalami gangguan, yang ketiga bawa pasien ke rumah sakit. Pertanyaan yang ketiga, seorang pria mengalami gangguan pada sistem gerak yang menyebabkan tulangnya menjadi rapuh dan mudah patah. Gangguan ini disebabkan oleh yang pertama itu karena kurangnya berolahraga, kedua kurang mengonsumsi makanan yang bergizi, yang ketiga kurangnya konsumsi air putih. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara kalian menjaga otot agar tetap sehat? Yang pertama, rajin berolahraga 2 kali sehari, yang kedua banyak mengonsumsi makanan yang bergizi, tiga banyak mengonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari. Pertanyaan yang kelima, apa yang akan terjadi jika otot mengalami gangguan? Yang pertama itu sulit bergerak, yang kedua sulit berjalan. Ya. Teman-teman, Ustazah, kami mungkin ada pertanyaan keresahan dari teman-teman yang berlaku. Ya, mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok lain, silakan. Pada kelompok 1 saya persilakan. Dan saya perwakilan dari kelompok 1 memberikan jawaban kepada kelompok 3. Apakah contoh obat tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit pada tulang, dan apakah obat tradisional tersebut dijamin dapat menyembuhkan penyakit pada tubuh? Satu jam ini. Yuk. 1 jam 7 menit.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 kepada listrik saya. Contoh alat menurut kami contoh obat tradisional yaitu yang pertama minyak kelapa, yang kedua oles pakai jeruk nipis, yang ketiga kumis kucing. Kami yakin bahwa jika kita rutin menggunakan obat tersebut janin pasti sembuh. Bagaimana dengan program? Ya, bagaimana nomor 1? Baik, kami akan memberikan sanggahan terkait dengan pertanyaan jawaban. Vitamin apa atau apa yang menyebabkan obat tersebut dapat menyembuhkan kelainan pada tulang? Vitamin atau apa yang terkandung dalam obat tersebut yang dapat menyembuhkan kelainan pada tulang? Apa yang menyebabkan obat-obatan tradisional tersebut dapat menyembuhkan kelainan pada tulang? Ya, kita nomor 2 ada Baik, kami akan menjawabkan sangkaan dari kelompok 1. Yang menyebabkan penyembuhan pada otot itu bisa disebutkan yaitu obat yang mengandung vitamin C, contohnya pada jeruk, sehingga dapat menyembuhkan penyakit tulang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami bisa menerima jawabannya. Bukan kelompok ya. Ada lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, sekarang kalian punya LKPD-nya dikumpul. Oh iya, itu nama kelompok sudah? Belum tulis. Tulis dulu namanya. Berton. Dari samping.
Sudah? Ya. Ya, dari kelompok 2. Ya, betul. Ya, jadi ya sedikit. Jadi ya kita sudah melakukan presentasi dari MK tadi, dari LKPD yang kalian presentasikan hasilnya sangat memuaskan dari setiap kelompok yang telah melakukan presentasi. Jadi itulah gunanya kita harus melakukan presentasi atau kita harus membuat dalam satu kelompok supaya dalam satu kelompok itu semuanya bekerja, semuanya aktif, tidak hanya satu dua orang yang bekerja, tetapi semuanya terlibat di dalam kerja soal tersebut. Jadi saya sudah amati bahwa kalian itu sangat bagus cara kerja semuanya saat melakukan diskusi kelompok. Dari diskusi tersebut ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama tadi, bagaimana pendapat kalian jika seseorang mengalami patah tulang? Tepat sekali yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Kita harus kita harus meminum obat-obat tradisional. Biasanya kalau orang mengalami patah tulang itu jarang orang membawanya ke rumah sakit. Jarang orang membawanya ke rumah sakit. Kenapa? Kalau di rumah sakit pasti dia mengalami amputasi atau kakinya yang cedera itu akan dipotong. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita ke tukang urut atau kita ke orang-orang yang pengalaman, kita tidak diamputasi atau tidak dipotong. Mereka melakukan dengan cara urut tadi, urut atau meminum obat-obat tradisional. Obat tradisional ini obat yang dibuat sendiri, diracik sendiri. Misalnya mungkin dari tumbuh-tumbuhan, seperti yang kita mau digeser dari kumis kucing, dari minyak urut, seperti itu. Jadi obat-obat tradisional itu banyak sekali. Misalnya saja kumis kucing itu contohnya. Kumis kucing, terus ada lagi daun sensus. Jadi itu adalah obat-obat tradisional. Mungkin di rumah sakit kan biasanya kalau orang patah tulang itu di rumah sakitnya tidak ada obat atau mungkin obatnya tidak mujarab, atau tidak bisa menyembuhkan. Jadi kita harus menggunakan obat-obat tradisional. Jadi obat tradisional ini sangat membantu kita. Jamu-jamu. Kalau jamu-jamu tradisional itu bukan obat dari apotek, bukan obat-obatnya dari rumah sakit. Itu obat yang dibuat sendiri, diracik sendiri menjadi jamu. Jadi itulah obat-obat tradisional. Adalah salah satu cara kita untuk orang yang mengalami patah tulang tadi. Itu. Nomor 2, seorang atlet mengalami cedera pada saat melakukan olahraga atau pertandingan. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal tersebut? Seperti yang dijelaskan tadi. Cara yang pertama adalah harus
Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, seorang pria mengalami gangguan pada sistem gerak yang menyebabkan tulangnya menjadi rapuh atau mudah patah. Sebenarnya seorang pria atau orang yang mengalami patah tulangnya rapuh atau mudah patah itu kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D. Ya, pas yang dikatakan dari 3 kelompok tadi, mungkin dia kekurangan dari kurangnya berolahraga, kurangnya makan makanan yang bergizi, kurangnya meminum air. Minum air itu 1 gelas itu sampai 20, 1 hari itu harus sampai 20 gelas. Harus sampai banyak mengkonsumsi air putih. Bila perlu jangan mengkonsumsi kopi. Karena kopi ini juga dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau kita mengerayakan biasanya pagi itu kita bangun pagi kopi dulu baru makan. Seharusnya makan dulu baru kopi. Karena kopi ini juga banyak membawa penyakit, misalnya lambung. Misalnya kalau kita makan dulu baru minum kopi, ya mungkin lambungnya ada berkurang. Biasanya kalau sudah kenyang minum kopi, kita tidak bisa makan nasi. Seharusnya kita harus makan nasi dulu baru kita minum kopi. Jadi itu tadi atau kerobosan tulang tadi atau tulang mudah kopot atau tulang yang cepat rusak juga dari segi makanan, dari olahraga, dari segi olahraga juga. Terus yang ketiga dari segi minum air. Ngerti ya? Yang keempat, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan otot? Tadi sudah dijelaskan bahwa cara yang pertama adalah harus makan makanan yang bergizi. Terus cara yang kedua dengan rajin berolahraga. Berolahraga itu harus 2 kali sehari biasanya, pagi dan sore. Bangun cepat langsung pergi olahraga. Sore juga begitu, harus lari-lari sebentar biar hanya sesuai dia nanti ada olahraga. Terus yang ketiga harus banyak minum air putih. Bila perlu kalau kalian akan sekolah harus bawa air. Harus banyak minum air. Yang terakhir, apa yang akan terjadi jika mengalami gangguan? Mungkin misalnya kita sakit, kalau misalnya kita sakit otomatis kita tidak bisa beraktivitas. Kita tidak bisa pergi ke kebun. Kalau kita sakit otomatis kita semakin bertiduran, karena kita punya badan ini terasa sakit, tidak bisa bebas melakukan aktivitas. Seperti itu dari soal-soal yang sudah saya berikan. Jadi itu adalah jawaban yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga dengan pertanyaan tadi bisa membawa bekal untuk kalian. Untuk kalian bisa bekal yang membesarkan kalian seperti itu. Jadi sekarang kita lanjut Jadi itu adalah alat-alat tadi alat-alat pada teknologi tadi ada berbagai macam alat. Kalau di sini banyak sekali alat-alat atau kelainan yang menyebabkan patah tulang. Yang kita tahu tadi adalah penyembuhan patah tulang. Terus ada tangan bionik tadi seperti pada gambar. Terus ada kaki bionik. Terus ada juga kursi roda. Biasanya kursi roda itu bukan hanya pada orang yang mengalami patah tulang saja. Biasanya kalau orang sakit tidak bisa berjalan atau orang tidak bisa berdiri sendiri harus menggunakan kursi roda. Jadi kursi roda ini banyak sekali manfaat. Jadi sekarang kita masuk ke sendi tadi bukan sendi otot sendi yang ringan. Jadi ada berbagai macam sendi.
jenis sendi yang kalian tahu tadi kan kalian sudah sebut. Jenis sendi itu yang pertama tadi sendi engsel. Sendi engsel. Jadi sendi engsel itu biasanya terdapat pada siku atau lutut. Nah, sendi engsel itu biasanya terdapat pada siku atau lutut. Di siku ini, misalnya sendi engsel itu seperti engsel pintu, dia bisa bergeser. Dia bisa bergeser. Sendi engsel itu merupakan hubungan antara bengkok tulang yang masuk ke dalam tulang yang tidak terlalu dalam dan adanya bagian penanjak seperti ini contohnya. Jadi ini adalah sendi engsel. Sendi engsel ini terjadi pada siku atau pada lutut. Ini terjadi pada lutut. Ini misalnya tulang paha, ini tulang kering. Jadi ini sendi, ada tulang betis. Jadi letak sendi engsel itu ada pada lutut. Bukan hanya pada lutut saja, tetapi dia juga ada pada siku. Seperti ini contoh dari sendi engsel, yaitu seperti engsel pintu. Jadi dia bisa bergeser. Yang kedua, sendi putar. Sendi putar. Jadi sendi putar ini itu contohnya adalah pada ujung tulang atlas dengan tulang tengkorak. Sendi putar itu contohnya itu pada tulang hasta. Bisa juga pada tulang hasta. Jadi itu contoh dari tulang putar. Sendi putar yang menutup ujung tulang lain tentu seperti ini memungkinkan gerakan rotasi dengan satu arah poros. Bisa juga pada bagian kepala. Jadi di situ ada sendi engsel. Terus yang kedua ada sendi pelana. Yang ketiga ada sendi pelana. Perhubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Gerakan dua arah. Contohnya pergelangan tangan dengan jari ruas jari tangan. Jadi ini, dia ini pergerakannya dua arah, bisa kita tutup, bisa kita buka, seperti itu contohnya. Jadi ini adalah contoh yang tadi adalah sendi sendi pelana, jadi dia itu bisa bergerak dua arah. Bisa tutup dan bisa buka. Gitu. Jadi yang ketiga ada sendi kondyloid. Jadi di antara dua tulang juga berbentuk oval. Contohnya sendi pada tulang pergelangan tangan. Jadi sendi itu berada di sini. Jadi berada di pergelangan tangan. Ini kita. Ya, jadi itu tadi berbagai macam sendi pada manusia. Jadi adalah sudah nanti ketika Pak Berto bahas mengenai sistem gerak, kalian sudah dapat, kalian sudah dapat sebelumnya. Biarpun biarpun kalian belum dapat, tetapi kemarin saya masuk hari ini, jadi kalian sudah dapat untuk sistem gerak pada manusia. Memang pada sistem gerak ini itu ada di SMP, di SMP kelas 1, 2, bahkan kelas 3 pun masih ada sistem gerak, sistem gerak manusia. Jadi sistem gerak ini materinya sangat banyak, materinya sangat luas. Jadi kita bahas itu satu persatu mengenai sistem gerak. Ya, saya mau tanya, kan dari kemarin hari Jumat saya yang kalian tahu sudah tentang sistem gerak ini apa yang kalian ingatkan tentang sistem gerak dari pertama saya masuk sampai hari ini. Mungkin ada yang kalian punya atau yang kalian masih ada di memori kalian tentang sistem gerak ini. Satu persatu.
Rangka itu bagaimana? Rangka itu rangkai tulang yang berkesinambungan dan mendukung organ tubuh. Fungsi rangka itu ada beberapa. Yang pertama itu memberi bentuk pada tubuh dan menyangga tubuh. Yang kedua itu terkandungan otot, jaringan dan daging yang membantu melindungi organ tubuh makin baik seperti jantung, paru-paru. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Tulang itu dibedakan menjadi dua, ada tulang tunas dan tulang leher. Tulang lawan. Yang kedua itu tulang dibagi menjadi tiga juga, dibagi bagian tulang bagian utara, bagian atas dan tulang bagian bawah. Bagian dijadikan tengkorak dan bagian tajam. Di bagian tengahnya, bagian atasnya ada tubuh misalnya tangan, tulang rusuk dan lain-lain. Sedangkan tulang belakang itu tidak pada tangan dan kaki. Iya, jadi itu bagian-bagian dari ada tulang, seperti yang dijelaskan tadi bahwa rangka itu saling menyambung atau saling kesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya saja contoh, bila kita mengalami kecelakaan, otomatis semua punya badan terasa sakit. Kenapa? Karena kita punya tulang itu saling menyambung satu sama yang lain. Jadi yang kedua tadi bahwa otot atau tulang fungsinya itu yang pertama tadi tempat melekatnya otot. Jadi di dalam tulang itu ada juga yang namanya otot. Jadi fungsinya tempat melekatnya otot. Terus yang kedua tempat melekatnya daging, jaringan dan juga berbagai macam. Itu adalah contoh dari tulang tadi. Jadi ada juga yang jelaskan bahwa sistem rangka manusia. Yang pertama adalah rangka bagian depan dan rangka bagian belakang. Kalau rangka bagian depan yang sudah dilihat pada gambar kemarin itu ada berbagai macam. Seperti pada bagian kepala, ada tengkorak, bagian tengkorak pada kepala. Ada juga tulang-tulang kepala, contohnya tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun. Terus pada bagian wajah itu banyak sekali, ada tulang dahi, tulang pipi, tulang hidung, tulang pelipis. Jadi banyak sekali tulang yang ada di bagian wajah. Jadi kita misalnya kita kurus atau kita bisa lihat tulang ini namanya tulang pipi, dan ini namanya tulang pelipis. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua tadi yang dijelaskan bahwa tulang manusia ini dibagi menjadi dua. Ada tulang keras dan ada tulang rawan. Kalau tulang rawan itu contohnya pada bagian apa saja yang kalian tahu? Kenapa hidung dikatakan tulang rawan? Karena tulang hidung atau tulang telinga bisa dikatakan tulang rawan karena dia tidak keras. Dia adalah lembek. Dia bisa kita kemana saja kita mau. Berbit bebas untuk bagian telinga. Jadi dia itu sangat rawan. Dia sangat lembek. Nah, kalau tulang keras itu banyak, seperti pada tulang tangan, tulang bagian betis, tulang paha itu termasuk tulang keras. Jadi tulang itu dibagi menjadi dua, tadi keras dan lunak. Apalagi yang kalian tahu tentang materi ini? Yang lain? Iya, penyakit pada tulang. Apa saja? Jadi itu adalah penyakit pada tulang. Ada berbagai macam penyakit pada tulang. Misalnya yang pertama adalah kifosis. Seperti ini. Kalau kifosis dia punya bentuk seperti ini.
Jadi ini rakitis biasanya dia itu biasanya pada orang-orang yang mengalami penyakit pada kaki, misalnya dia mungkin mempunyai jalannya seperti kaki O atau kaki X. Nah, jadi ini adalah kelainan daripada tulang. Ini khususnya kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang. Yang pertama tadi adalah skoliosis. Jadi skoliosis tadi itu tulang belakangnya menumpuk ke belakang. Mungkin penyebabnya yang pertama mungkin karena kesalahan duduk yang salah. Mungkin dia punya duduk itu terlalu kursinya terlalu pendek ataupun terlalu tinggi, sehingga duduknya seperti ini. Jadi tulang belakang itu kelihatan sekali ya, seperti orang yang pokoknya kalian bengkak sekali di bagian belakang, seperti besar. Biasanya sih orang tua yang sudah bungkuk, nah di bungkuk itu biasanya mereka alami hal tersebut. Terus ada klifosis, tulang belakang nengok ke belakang, Terus ada tulang belakang yang nengok ke kanan atau ke kiri, skoliosis. Jadi skoliosis seperti pada gambar, dia bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Misalnya, kok ada yang namanya skoliosis, kyphosis, lordosis? Itu karena ketika seorang masih bayi, ketika misalnya masih bayi, jadi seorang ibu itu memaksa anaknya untuk duduk. Padahal umurnya itu belum pas untuk duduk. Biasanya bilang itu biasanya mereka lakukan duduk paksa. Kalau mereka duduk, biasanya mereka di sebelahnya pakai bantal, sebelahnya bantal, belakang bantal, depan bantal. Biasanya jangan lakukan hal seperti itu. Jangan pernah kalian mencoba hal seperti itu. Nanti ada saatnya si anak ini ada saatnya untuk dia duduk. Dilihat dari umurnya. Dilihat dari umur. Mungkin umurnya dia ini belum pas untuk duduk. Mungkin umur 6 bulan. Biasanya 6 bulan itu biasa paksa untuk duduk. Karena pada bayi itu tulangnya masih sangat lembek. Tulangnya belum terlalu keras seperti yang dialami oleh orang dewasa. Ketika kita paksa untuk duduk, nanti dia punya tulang itu seperti yang ada kelainan seperti itu. Ada kelainan. Itu yang pertama. Yang kedua juga selalu ada kesalahan duduk. Itu yang paling fatal sebenarnya. Kesalahan duduk kita yang salah. Jadi kalau duduk itu harus posisi yang normal. Jangan dibuat-buat bengkok, karena umumnya duduk itu seperti orang miring. Harus duduk yang normal. Jadi itu adalah kelainan dari tulang belakang. Harus bisa dijaga. Ya, apalagi yang kalian tahu? Ya, apalagi? Mungkin ada lagi yang kalian tahu atau kalian ingat apa yang sudah dijelaskan. Bisa ya? Jadi ini nanti saya akan kita pilih yang berharga. Ya, jawabannya saya ini semua dan langsung upload ke dosen. Tapi itu kan sudah tua ya. Nilainya itu misalnya dari jam 11 sampai jam 12 setiap hari. Tadi kan ini kalau mereka pakai kalau kita
punya sangat-sangat baik. Kami bisa kita kan kalau tidak jadi tidak suruh saya apalagi lagi sudah oke. Jadi kalian juga harus belajar, mudah-mudahan ke depannya kalian yang mengalami hal seperti ini harus sukses maksudnya apalagi kalian sudah SMA kelas 1 harus bisa selesai. Ya ini ya, lanjut mungkin ada pertanyaan? Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Saya harus mengerti contoh sinematika kuda gerak. Itu bagian-bagian daripada seni ya. Ya, ada seni tadi kan belajar ya. Sifat sekolah. Karena tugas karena ini tapi susah sebenarnya susah karena masalah apa kuliahnya ambil kita juga belajar jadi untuk hari ini jadi kita punya saya terima kasih karena kalian kelas 10A 10A
lain selain saya nanti. Jadi saya berterima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu, dan pesan saya untuk kalian jangan lupa belajar. Karena kalian punya masa-masa muda ini masih panjang, masih panjang ke depan. Jadi kalian harus harus banyak belajar. Ini kok bisa sampai boleh, tetapi jangan lupa kewajiban kalian. Tugas kalian itu, tugas utama kalian itu apa? Belajar. Ingat orang tua, orang tua yang berkorban itu kalian. Apalagi kalau anak pertama, kedua, kalau anak pertama itu tulang punggung dari keluarga. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan. Kan ada adik-adik yang masih kecil-kecil. Jadi harus misalnya otomatis jika si A atau sebagainya sukses, otomatis adik-adiknya nanti bisa sukses. Harus bisa sukses. Jangan sampai kalian tidak sukses, otomatis adik-adik kalian nanti sukses seperti kalian. Jadi mungkin kesuksesan kalian itu lebih dari kami. Mungkin ada yang dari atau guru yang S1, S2, S3 jelek, dibanding kami hanya S1. Saya ini sebenarnya belum juga P3K sudah lama. Sudah lama aja sudah. Jadi sampai kira jadi kami ini masih banyak belajar. Jadi saya mengucapkan terima kasih, dan pesan saya tadi jangan lupa untuk kalian belajar. Kali ini sekian dulu, satu orang memimpin kita dalam Thank you.